Di tengah hijaunya agrikultur di Sumatera, berdiri sebuah pilar ekonomi bangsa yang tak banyak dikenal publik. PT Perkebunan Nusantara 7 atau yang lebih dikenal dengan singkatan PTPN 7. Berbasis di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu, PTPN 7 merupakan BUMN yang mengelola ribuan hektar perkebunan dengan komoditas utama karet, kelapa sawit, dan tebu. Salah satu jantung operasionalnya terletak di Waigaling, Lampung Selatan, sebuah pabrik pengolahan karet alam. Disinilah kita menyaksikan perjalanan karet dari bentuk cair lateks menjadi lembaran solid yang siap menembus pasar dunia. Alur proses produksi pengolahan karet di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 meliputi loading rem, pembekuan, pengasapan, serta penyortiran. Stasiun yang pertama adalah stasiun loading rem. Segalanya bermula di stasiun loading rem, titik awal perjalanan panjang karet dari bentuk cair menjadi lembaran padat berkualitas. Mengambil sampel cairan lateks dengan skor reba 7 atau medium risk. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi membungkuk pekerja karena jarak antara badan dan lateks yang akan diperiksa terlalu jauh. Lengan atas pekerja yang terlalu fleksi atau di atas kepala karena jarak antara badan dan lateks yang akan diperiksa terlalu jauh. Kemudian untuk perbaikan postur ergonomis, yakni dengan menjaga posisi tubuh tetap lurus, menyesuaikan pijakan pekerja dengan lateks yang akan diperiksa, menggunakan tongkat yang lebih panjang dan ringan, menyediakan pijakan datar dan alat bantu kerja, serta istirahat yang cukup. Pada proses pembekuan diawali dengan homogenisasi lateks menggunakan mixer jumbo. Proses tersebut dimulai sekitar pukul 12.30 setelah proses pengepulan lateks dari petani karet yang sesuai dari kriteria perusahaan. Lateks dari kebun disatukan dalam mixer dan dihomogenkan. Tujuannya untuk menyamaratakan kadar karet dalam lateks sebesar 13,5%. Setelah itu karet disalurkan dari talang atas ke bak-bak di area pembekuan. Terdapat 2 blok bak area pembekuan. Per blok terdiri dari 2 baris bak pembekuan. Per blok dikerjakan oleh 6 orang pekerja. Setelah dihomogenkan dan cair, lateks yang dialirkan talang atas disalurkan dan disaring ke dalam bak. Setelah dialirkan ke dalam bak, lateks dicampur dengan larutan asam semut. Lateks dan asam semut diaduk sebanyak 8 kali ke kanan dan ke kiri minimal 16 kali. Pekerja mulai aktivitasnya pada pukul 12 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat setiap hari. Tetapi sebelum melakukan proses pembekuan, mereka harus membersihkan bak dan sekat palang dari sisa-sisa lateks pada pukul 7 hingga 9. Tahap pertama di stasiun pembekuan adalah mencuci plet logam. Didapatkan skor reba 6 atau dengan medium risk. Masalah ergonomik utama pada tahap ini ialah posisi badan terlalu membungkuk karena plet yang terlalu lebar dan terlalu jauh dari pekerja. Dan juga gerakan repetitif lengan atas dengan sudut tinggi atau fleksi. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga posisi punggung tetap lurus atau tegak, mendekatkan plet ke pekerja, peregangan secara berkala, memutar tubuh dengan menggunakan kaki, tidak dengan memutar badan, serta dilakukan bersama dengan pekerja lain. Setelah melakukan pencucian plet, tahap selanjutnya yakni memasang talang dan saringan ke bak. Pada aktivitas ini didapatkan skor reba 4 atau medium risk.
Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi badan terlalu membungkuk karena bak yang terlalu rendah, mengindikasikan adanya resiko cedera yang moderat namun signifikan apabila postur atau metode kerja saat ini terus dilanjutkan. Untuk perbaikan postur ergonomis pada tahap ini, salah satunya adalah dengan menjaga posisi punggung tetap lurus atau tegak, modifikasi bak menjadi lebih tinggi, dan yang lebih diutamakan adalah menghindari leher fleksi. Proses yang selanjutnya yakni mengaduk cairan lateks. Pada aktivitas ini didapatkan skor REBA 7 atau dengan resiko medium. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi membungkuk pekerja karena bak yang terlalu besar sehingga jangkauan pekerja terlalu jauh, lengan atas pekerja yang terlalu fleksi atau di atas kepala karena jarak antara badan dan lateks yang akan diaduk terlalu jauh. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan yakni dengan menjaga posisi punggung tetap lurus atau tegak, menggunakan tongkat yang lebih panjang dan ringan, modifikasi bak agar lebih tinggi sehingga sejajar dengan pinggang pekerja, menggunakan pengaduk yang panjang, ringan, serta tidak licin, dan jangan lupa untuk melakukan peregangan. Yang selanjutnya adalah memasang plet logam. Pada aktivitas ini didapatkan skor REBA 4 atau dengan risiko medium. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi tangan yang fleksi ke depan dan mengangkat melebihi 90 derajat secara berulang dan cukup lama karena tidak adanya alat bantu angkat dan gerakan berulang dalam waktu yang lama. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada aktivitas ini ialah mengganti plet logam dengan bahan yang lebih ringan, menambahkan pegangan pada plet, SOP pemasangan plet harus horizontal, menjaga posisi punggung lurus atau tegak, serta meminimalisir gerakan leher fleksi. Tahap yang selanjutnya yakni memindahkan lateks beku ke talang bawah untuk digiling. Pada aktivitas ini didapatkan 2 skor REBA, gambar A dengan skor REBA 10 atau resiko tinggi, gambar B 8 resiko tinggi. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi membungkuk pekerja karena posisi talang yang terlalu rendah dan pekerja yang berada di dalam bak. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada aktivitas ini ialah dengan menyesuaikan talang bawah setinggi pinggang. SOP pekerja berada di luar bak ketika memindahkan lateks beku dari bak ke talang. Peregangan secara berkala serta memutar tubuh dengan menggunakan kaki, bukan dengan memutar badan. Tahap yang selanjutnya yakni penggilingan lateks. Pada aktivitas ini didapatkan skor REBA 2 atau resiko rendah. Masalah ergonomi utama pada tahap ini ialah posisi membungkuk dan memutar badan dalam waktu yang lama dan repetitif karena posisi talang terlalu rendah. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah dengan memodifikasi talang agar sejajar dengan pinggang pekerja, menyediakan kursi kerja, menyesuaikan talang bawah setinggi pinggang, peregangan secara berkala, serta memutar tubuh dengan menggunakan kaki, bukan dengan memutar badan. Proses akhir dari tahap pembekuan ialah penjemuran lateks. Pada tahap ini didapatkan skor REBA 1. Masalah ergonomi utama adalah posisi membungkuk pekerja dan gerakan repetitif karena posisi jemuran yang terlalu rendah. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah dengan memodifikasi posisi jemuran menjadi lebih tinggi, memodifikasi jemuran agar dapat diatur ketinggiannya, menjaga posisi punggung tetap lurus atau tegak, menggunakan tangga atau kursi jika jemuran terlalu tinggi, meminimalisir gerakan leher fleksi. Stasiun selanjutnya adalah pengasapan. Tahap penting untuk mengeringkan dan memperkuat lembaran karet agar bisa disortir dan dinilai kualitasnya. Di sini
Terdapat 6 ruang pengasapan yang beroperasi 24 jam tanpa henti. Kamar basah bersuhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Kamar kering hingga 60 derajat Celcius. Setiap kamar memuat hingga 5 lori dengan proses pengasapan sekitar 1,5 jam. Pekerja harus memasukkan kayu bakar seberat total 200 kg sambil menahan panas ekstrim, postur membungkuk, dan juga beban berat. Proses pertama di tahap pengasapan ialah memindahkan batang kayu ke dekat tungku. Pada kegiatan ini didapatkan skor REBA 7 atau resiko medium. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah postur punggung yang membungkuk, posisi leher yang sedikit fleksi, serta posisi kaki yang sedikit menekuk. Ini disebabkan oleh ukuran dan berat batang kayu yang berat, serta letak kayu yang lebih rendah dari pekerja. Kemudian perbaikan postur ergonomis pada tahap ini salah satunya adalah dengan berdiri dekat dengan benda yang diangkat, menekuk lutut, menjaga punggung dalam posisi lurus, menggunakan otot kaki, memutar tubuh dengan mengubah arah kaki, hindari gerakan mendadak, dan mengurangi berat batang kayu dilakukan bersama pekerja lain. Tahap yang selanjutnya adalah memasukkan batang kayu ke dalam tungku. Pada aktivitas ini didapatkan skor REBA 5 atau resiko medium. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi kerja yang membungkuk secara ekstrim, penggunaan otot punggung dan lengan bawah secara berlebihan, serta penanganan beban berat tanpa bantuan alat. Kondisi ini diperparah oleh frekuensi kerja yang tinggi dan durasi kerja yang panjang. Postur membungkuk disebabkan oleh ketinggian. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan di aktivitas ini ialah berdiri dekat dengan benda yang diangkat, tekuk lutut, jaga punggung dalam posisi lurus, gunakan otot kaki, serta mengurangi berat batang kayu dan dilakukan bersama pekerja lain. Proses selanjutnya adalah memasukkan batang kayu ke dalam tungku dengan skor REBA 8, high risk. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini adalah posisi kerja yang membungkuk secara ekstrim, penggunaan otot punggung dan lengan bawah secara berlebihan, serta penanganan beban berat tanpa bantuan alat. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah dengan berdiri dekat dengan benda yang diangkat, menekuk lutut, jaga punggung dalam posisi lurus, menggunakan otot kaki, serta mengurangi berat batang kayu dan dilakukan bersama dengan pekerja lain. Tahap akhir di stasiun pengasapan ialah memindahkan lori. Pada aktivitas ini didapatkan skor REBA 8 atau high risk. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah lengan atas pekerja yang terlalu fleksi atau tinggi karena posisi dorongan lori yang terlalu tinggi, serta posisi terlalu membungkuk karena beban lori yang terlalu berat. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah menjaga posisi punggung lurus atau tegak, menyesuaikan pegangan dorongan setinggi pinggang, minimalisasi gerakan leher fleksi, peregangan secara berkala, mengurangi gaya gesek rel, gunakan berat badan dan otot kaki untuk mendorong, lakukan bersama dengan pekerja lain. Setelah melalui pengasapan, lembaran karet tiba di stasiun penyortiran, tahap terakhir sebelum dikirim ke konsumen. Setiap pak karet di sini memiliki berat sekitar 113 kg, menuntut pekerja untuk mengangkat, memindahkan, dan menyusun dengan tenaga penuh. Proses sortir berlangsung dari pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dengan hanya 1 kali istirahat singkat di tengah hari. Selama jam kerja panjang ini, pekerja harus berhadapan dengan postur membungkuk, menjangkau tinggi, dan gerakan berulang tanpa dukungan sandaran atau alat bantu angkat.
Gerakan berulang seperti menusuk pak, menggunting karet mentah, hingga menimbang lembaran, memberi tekanan terus-menerus pada otot punggung, bahu, dan juga pergelangan tangan. Tahap awal pada proses penyortiran adalah mengambil lembaran karet dari rak. Skor reba yang didapatkan dari aktivitas ini ialah 2 atau low risk. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah gerakan lengan atas yang terlalu fleksi secara repetitif karena posisi jemuran yang terlalu tinggi. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah menjaga posisi punggung tetap lurus atau tegak, menjaga posisi lengan di bawah bahu, menggunakan tangga atau kursi jika jemuran terlalu tinggi, memodifikasi jemuran agar tingkat ketinggiannya dapat diatur, meminimalisir gerakan leher fleksi, dan melakukan peregangan secara berkala. Tahap selanjutnya adalah menggunting karet yang masih mentah. Didapatkan skor RULA 3 atau low risk. Masalah ergonomis utama pada aktivitas ini ialah gerakan jari tangan yang berat dan repetitif karena gunting yang digunakan kurang tajam. Aktivitas menggunting karet sebelumnya ditimbang menimbulkan resiko CTS, nyeri leher, dan kelelahan otot lengan akibat posisi statis dan gerakan berulang. Jika berlangsung lebih dari 6 jam per hari dalam jangka panjang, beban kumulatif pada ekstremitas akan meningkat. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah menggunakan gunting yang tajam, menggunakan gunting dengan pegangan nyaman, menggunakan mesin pemotong karet, menjaga posisi tubuh tetap tegak atau lurus, menggunakan kursi, peregangan otot secara berkala, potong karet per lembar, menggunakan tangan secara bergantian. Proses selanjutnya adalah menimbang karet. Pada aktivitas ini didapatkan skor reba 8 atau high risk. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah beban yang terlalu berat untuk diangkut ke timbangan, sehingga menyebabkan pekerja membungkuk dan pegal pada bagian lengan dan tangan jika terjadi terus-menerus. Dapat menyebabkan low back pain. Alternatif dari masalah tersebut adalah dengan mengurangi beban yang dipindahkan. Perbaikan postur ergonomis pada aktivitas ini adalah memposisikan tubuh dekat dengan tumpukan karet, menekuk lutut, menjaga punggung dalam posisi lurus, menggunakan otot kaki, meregangkan otot secara berkala, dan dilakukan bersama dengan pekerja lain. Tahap terakhir di stasiun penyortiran adalah menusuk tumpukan karet. Pada aktivitas ini didapatkan skor reba 4 atau medium risk. Masalah ergonomi utama pada aktivitas ini ialah posisi membungkuk dalam waktu lama karena posisi karet yang terlalu rendah dibandingkan pekerja. Gerakan pergelangan tangannya berat dan repetitif karena alat penusuk yang digunakan tidak tajam. Masalah ergonomi utama pada gambar di atas adalah pekerja membungkuk saat mengemas karet dengan paku. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya low back pain dikarenakan tempat pengemasan yang tidak sejajar dengan pekerja. Perbaikan postur ergonomis yang dapat dilakukan pada tahap ini ialah menjaga posisi tubuh tetap lurus atau tegak, gunakan kursi yang sesuai, menggunakan obeng yang tajam, minimalisasi fleksi leher, peregangan otot secara berkala, menggunakan obeng dengan pegangan yang nyaman. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis resiko, gangguan muskuloskeletal yang paling berpotensi terjadi adalah low back pain dengan skor resiko tertinggi yaitu 12 dengan kategori high. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan melibatkan aktivitas yang beresiko tinggi terhadap area punggung bawah seperti mengangkat atau membawa beban dengan postur tubuh yang kurang ergonomis. Rekomendasi dan saran. Eliminasi. Untuk saat ini, belum ada aktivitas yang dapat dieliminasi. Substitusi. Mengganti sistem angkut menjadi semi-otomatis. Mengganti beban menjadi lebih ringan untuk mengurangi tekanan pada punggung. Rekayasa teknik. Menyediakan alat bantu dorong seperti troli atau kereta angkut untuk mengurangi beban langsung ke tubuh. Kontrol administratif. Menerapkan rotasi kerja dan micro break, istirahat mikro berkala, memberikan pelatihan ergonomis mengenai teknik angkat beban yang benar,
membuat SOP angkat beban yang mensyaratkan minimal 2 pekerja untuk mengangkat beban berat, alat pelindung diri, menggunakan sabuk lumbal atau back support sebagai perlindungan tambahan untuk tulang belakang,